Salam saudaraku, saat ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan tema kita pada saat ini adalah hidup adalah sebuah pilihan. Amin. Ya, kita tahu sendiri bahwa dalam kehidupan kita ini kita sering sekali diperhadapkan dengan pilihan. Dalam hal terkecil sekalipun, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Contohnya seperti makan, apa yang mau kita makan, apa yang mau kita pakai, apa yang akan kita kerjakan dalam satu hari, atau bahkan dalam suatu pemilihan seorang pemimpin pun, semuanya itu adalah sebuah pilihan. Jadi di sini ya dalam hidup kita ini kita diperhadapkan oleh banyak pilihan. Ada pilihan yang hanya dua, tetapi ada juga pilihan yang banyak bercabang-cabang yang membuat pikiran kita bingung. Jadi kita akan melihat dan kita akan belajar dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Ya di sini dikatakan bahwa Tuhan memberikan sebuah perintah kepada Adam dan Hawa supaya mereka mengusahakan mengelola sebuah taman yaitu Taman Eden yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Di ayat 16 ini dikatakan, Kejadian 2 ayat 16 ini, Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17-nya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab apabila engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi di sini teman-teman, bahwa Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu sebuah pilihan. Jadi Tuhan itu membiarkan mereka apa yang ingin mereka lakukan, Tuhan bebaskan mereka. Itu karena Tuhan mengasihi mereka pada waktu itu dan ya Tuhan kasih kebebasan kepada mereka. Jadi teman-teman kita akan beranjak dari situ dan kita akan uh, um, membahas apa sih akibatnya kalau kita salah memilih. Ya, banyak hal yang menjadi akibatnya. Kalau kita contohkan misalnya kita salah memilih dalam satu hari, dampaknya ini satu hari. Ya, contohnya kita salah memilih makanan. Apa akibatnya? Kita ya menjadi sakit perut ya kan dalam satu hari itu. Nah, jika satu bulan, yang dalam satu bulan ini adalah contohnya uh, salah pangkas rambut ya kan. Ketika kita salah pangkas atau salah memotong rambut, ya tahulah dampaknya pasti ya satu bulan. Satu bulan itu dampaknya akan terjadi dalam hidup kita. Nah, dalam satu tahun itu contohnya juga bisa jadi ya salah memilih sekolah. Ya jadi mau nggak mau ya kita harus jalan dulu dalam satu tahun supaya kita bisa ganti lagi sekolah. Dalam 4 tahun atau 5 tahun ada juga kita salah memilih seorang pemimpin, ya kita pastinya akan ya harus menunggu sampai periode pemimpin itu selesai kembali. Dan teman-teman dalam seumur hidup juga ada, yaitu ketika kita salah memilih seorang pasangan hidup kita, ya itu dampaknya adalah seumur hidup. Nah, jadi teman-teman ya di sini ada dampaknya ketika kita salah memilih. Dan yang paling utama di sini, apa sih akibatnya kalau kita salah memilih juru selamat? Ya, teman-teman, akibatnya itu adalah hell forever, neraka selamanya. Ya, jadi teman-teman kita dalam memilih kita harus bijak. Pilihlah yang terbaik, yang menurut kita baik untuk kita. Apapun itu, ya pilihlah sesuai dengan apa yang benar-benar baik menurut kita. Tapi teman-teman, saat ini banyak terjadi di dunia ini. Orang-orang berkata begini, mengapa sih harus memilih? Saya nggak mau, kenapa? Saya andai saja nggak usah harus ada memilih. Seharusnya ditentukan aja kalau kayak kecil saya bahagia, kayak saya remaja saya suka cita, ketika saya sudah dewasa saya bisa berfoya-foya, saya bisa shopping-shopping, dan ketika saya nanti tua saya sudah mempunyai kekayaan dan mati saya masuk surga. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Mereka berpikir bahwa ya apa kenapa langsung aja dikasih kesenangan tanpa memilih seperti itu? Tapi teman-teman, di sini dikatakan firman Tuhan bahwa kita semuanya adalah ciptaan Tuhan dan kita diberikan kehendak untuk memilih. Kita bisa melihat apa yang terjadi kepada Adam dan Hawa ketika mereka salah memilih. Ya, ketika Hawa salah memilih, dia dihukum oleh Tuhan. Adam juga begitu, ketika dia salah memilih menentukan apa yang terbaik, dia dihukum oleh Tuhan. Kita bisa melihat bahwa banyak hukum yang terjadi kepada mereka. Ya, jadi di sini teman-teman, kenapa sih manusia itu bisa memilih? Manusia itu bisa memilih karena Tuhan yang menciptakan kita itu memberikan kehendak bebas sama kita. Jadi Tuhan itu memberikan hak bebas, terserah kita mau buat apa, kita mau melakukan apa. Tuhan kasih kehendak bebas kepada kita. Nah, jadi itu adalah kehendak itu, pilihan itu. Ketika kita mempunyai kehendak dan pilihan itu, ya
Itu merupakan sesuatu hal yang penting yang Tuhan kasih kepada kita. Karena ketika kita memilih, itu akan menentukan hidup kita di kemudian hari. Nah, jadi di sini kebebasan ini harus kita pakai dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Jangan suka-suka kita, tapi suka-suka Tuhan. Jadi, apa sih ya ketika Tuhan memberikan kita kebebasan, ini merupakan tanda kasih Tuhan kepada kita. Dia itu mau supaya kita nggak jadi robot, bukan hanya sebagai mainan atau sebagai kerbau yang hanya diikat-ikat saja. Tuhan mau supaya kita itu ya bebas, bukan hanya sebagai robot saja, tapi dia mau supaya kita bisa menentukan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, sadar atau nggak sadar, kita itu diperhadapkan pada sebuah pilihan. Ada pilihan yang kurang penting. Contohnya seperti ya bangun pagi. Kita mau memutuskan bangun pagi jam berapa. Kita mau pakai baju apa seperti saya katakan di awal. Kita mau makan apa hari ini. Kita mau nonton film apa hari ini misalnya. Dan kita mau kemana hari ini. Ya itu semuanya adalah pilihan. Dan itu pilihan yang saya kategorikan itu ya penting. Tapi ada satu lagi pilihan kategori satu lagi yaitu pilihan yang sangat penting. Apakah itu? Pilihan itu adalah contohnya pekerjaan, jodoh kita, dan keselamatan kita. Itu adalah sebuah pilihan yang sangat penting dan pilihan itu adalah akan menentukan bagaimana masa depan kita nanti selanjutnya. Jadi teman-teman, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kita harus memilih mana yang baik, mana yang benar menurut kita, mana yang berguna, mana yang bermanfaat untuk kita. Kita harus sadar mana yang mencelakakan kita atau mana yang membawa kita kepada damai sejahtera. Semuanya itu yang ada di dunia ini, semuanya itu harus dipilih. Ya, demikian juga dalam kehidupan kerohanian kita. Kita juga mempunyai pilihan. Kita juga dihadapkan dengan pada pilihan dalam kehidupan kerohanian kita. Apakah kita mau taat atau enggak taat? Apakah kita mau menerima berkat atau kutuk? Jika kita mau menerima berkat, kita taat. Tapi jika kita ya mau menerima kutuk, ya kita tidak taat. Jadi terserah, kita pilih yang mana teman-teman. Terserah mau pilih apa sekarang. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memilih mana yang terbaik bagi kita. Jadi teman-teman, manusia itu nggak boleh loh berjalan di dua kaki yang dan nggak boleh itu memilih antara dua-dua. Maksudnya apa? Manusia itu tidak boleh di dua kaki dan manusia itu harus memilih. Manusia itu nggak boleh mengambil dua-duanya sekaligus, mengambil banyak pilihan sekaligus. Manusia itu harus memilih satu. Jadi teman-teman, tidak ada orang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus, ya kan? Dan demikian juga nggak ada orang yang berdiri di persimpangan terus-menerus. Jadi dia itu harus memilih. Dia itu harus memilih apakah dia mau tetap di persimpangan itu atau dia mau pergi ke simpang selanjutnya. Jadi semuanya itu harus dipilih. Tidak ada orang yang bisa berdiri di satu simpang di dua persimpangan pada waktu yang sama. Jadi kita harus menentukan ketegasan. Kita harus pilih salah satu apa yang terbaik bagi kita. Karena itu semuanya nanti akan menentukan hidup kita, apakah hidup kita akan baik atau buruk nanti ke depannya. Kita bisa melihat di dalam Wahyu 3 ayat 16 bagaimana Tuhan menegur jemaat di Laodikia. Apa sih yang mereka lakukan? Ya, dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 16 ini mereka itu suam-suam kuku. Mereka itu tidak panas dan tidak dingin. Ya, jadi mereka itu ya bisa dibilang nggak jelas pilihannya. Mereka itu tidak menentukan pilihan mereka yang benar. Jadi di sini Tuhan marah kepada mereka dan di ayat ini dikatakan saya bacakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, jadi di sini jelas sekali Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak menentukan pilihannya, yang suam-suam kuku, yang tidak panas dan tidak dingin. Jadi teman-teman memang ya kita bisa melihat di zaman sekarang ini ya bagaimana ya kita bingung bagaimana kita menentukan apakah kita mau hidup berdasarkan dunia ini atau hidup berdasarkan firman Tuhan. Ya, jadi teman-teman saya mau katakan pada saat ini jika kita memang adalah anak-anak Tuhan, ya kita harus mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Jika kita hidup oleh firman Tuhan, maka kita lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Banyak hal contoh yang Tuhan berikan tentang pilihan, baik di PL atau di PB.
Kalau di PL misalnya itu ada di dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 16 saya temukan itu dikatakan di situ bahwa bangsa Israel pada waktu itu Tuhan suruh memilih apakah mereka mau kehidupan dan keberuntungan atau apakah mereka mau kematian dan kecelakaan. Tuhan memberikan mereka pilihan, terserah mereka mau pilih apa. Begitu juga di PB, Tuhan juga memberikan dan memperhadapkan manusia untuk dalam pilihan. Dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14, Tuhan itu menunjukkan ada dua jalan, jalan yang lebar dan jalan yang sempit. Jadi Tuhan biarkan manusia itu tuh memilih yang mana, mau jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Semuanya itu tergantung kepada manusia. Apakah manusia itu mau memilih jalan yang lebar atau jalan yang sempit. Jadi teman-teman, hidup ini adalah sebuah pilihan. Setiap langkah yang kita lakukan pasti menimbulkan sebuah pilihan. Namun kembali kepada kita, pilihan apa yang akan kita ambil. Tentu kita tahu mana pilihan yang terbaik bagi kita. Nah, jadi teman-teman saya akan membagikan di sini kenapa sih kita harus memilih. Jadi poin yang pertama yang saya berikan itu karena kita itu tidak bisa memiliki semuanya. Banyak pilihan dalam hidup ini. Tapi kita nggak boleh memilih semuanya karena kita tak bisa memiliki semuanya. Mungkin ya waktu, tenaga, ya kan, perhatian kita itu terbatas. Tapi teman-teman, saya mau katakan saat ini, keinginan manusia itu nggak terbatas. Jadi manusia itu cepat sekali menginginkan hal ini, menginginkan hal itu. Dia cepat sekali menginginkan hal-hal yang baru. Jadi keinginan manusia itu tidak terbatas. Jadi di sini kita harus bisa menentukan pilihan kita. Tentukan apa yang terbaik, yang memang uh, kita rasa baik untuk kita. Karena kita tidak bisa memiliki semuanya, jadi pilihlah yang terbaik menurut kita. Jadi teman-teman, poin yang kedua, mengapa kita harus memilih? Karena pilihan itu adalah sebuah ujian. Lewat pilihan, kadang Tuhan menguji kita. Tuhan memperhadapkan kita kepada sebuah kasus, persoalan. Nah, dan di sini Tuhan menginginkan kita memilih. Bagaimana cara kita memilih, menyikapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa melihat dalam 2 Tawarik 32 31 di situ Tuhan memperhadapkan Hizkia terhadap pilihan. Nah, begitu juga dengan kita, bagaimana kita memilih pilihan itu merupakan sebuah ujian yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita tahu mana yang terbaik, bagaimana kita menyelesaikan ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan poin yang ketiga, mengapa kita harus memilih? Karena pilihan akan menentukan tindakan kita. Ya, ketika kita memilih, contohnya kita memilih jurusan kita. Kita memilih jurusan kita misalnya memilih jurusan dalam ilmu filsafat, ya. Pasti ada tindakan kita setelah kita memilih itu. Ketika saya memilih untuk menjadi seorang hamba Tuhan, anak teologi ya. Nah, maka apa tindakan saya? Maka ada pasti tindakan yang harus saya lakukan supaya teologi saya itu, hamba Tuhan saya itu bisa benar-benar saya tonjolkan. Jadi ketika kita memilih, ada tindakan. Pilihan itu bertujuan untuk mendatangkan tindakan. Karena pilihan itu menentukan tindakan kita selanjutnya. Jika kita mau bekerja sebagai ini, maka ya kita memilih sudah menjadi pekerjaan ini, maka apa tindakan kita untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan itu? Ya, jadi di sini intinya adalah bahwa pilihan itu menentukan tindakan kita, apa langkah kita selanjutnya ke depannya. Nah, jadi teman-teman saya akan bagikan juga di sini apa yang harus didahulukan dalam memilih. Nah, oke, saya akan kasih poin. Yang pertama itu yang paling utama itu berdoa. Jangan lupakan berdoa. Mazmur 25 ayat 12 dikatakan di situ ya. Kita harus berdoa ketika kita diperhadapkan pada sesuatu persoalan dan kita bingung untuk memilihnya. Jangan lupa berdoa. Karena ketika kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ya, memang ada saatnya kita tidak tahu harus memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita bingung tentang pilihan. Kita bingung apa yang harus kita tentukan, apa keputusan kita, pilih yang mana, ya kan? Nah, namun di sini, jika kita tiba-tiba diperhadapkan kepada keadaan seperti ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita untuk menentukan pilihan yang terbaik itu ke dalam kehidupan kita. Oke, yang kedua, apa yang harus kita lakukan didahulukan dalam memilih? Kita ingat prioritas kita itu apa? Jadi teman-teman, kalau prioritas saya yang pertama itu adalah firman Tuhan. Jadi saya prioritaskan dulu kebenaran. Dan yang kedua,
keluarga saya. Dan yang ketiga itu baru karir dan yang lain-lain. Nah, jadi teman-teman, saya pikir ini cukup baik dan saya bisa menyarankan teman-teman untuk mengikuti yang ini. Ya, yang pertama itu kita harus prioritaskan firman Tuhan. Dan lalu kemudian keluarga kita, baru karir kita. Nah, itu adalah pilihan kita. Nah, jadi kita bingung, maka ingatlah dua hal itu, berdoa dan ingat prioritasmu. Nah, jadi teman-teman di sini kesimpulannya adalah hidup itu memilih dan pilihan menentukan hidup kita. Oleh sebab itu, berhati-hatilah kita dalam memilih dan pilihlah bagian yang terbaik agar hidup kita ini dapat maksimal sesuai dengan rencana Tuhan bagi hidup kita. Amin. Jadi teman-teman, saya harap ketika teman-teman sudah mendengarkan firman Tuhan yang sederhana ini, teman-teman bisa ya memilih mana yang terbaik untuk teman-teman. Sekian firman Tuhan pada saat ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.